Selamat datang di pelajaran informatika. Kali ini kita akan belajar mengenai literasi digital, tepatnya yaitu rekam jejak digital. Pernahkah kamu men-searching atau menggoogling nama kamu sendiri? Apa yang kamu lihat atau kamu temukan di sana? Apakah ada informasi mengenai dirimu yang kamu temukan? Jadi, saat kita berada di dunia maya atau berselancar internet, ada data atau informasi yang kita tinggalkan yang disebut dengan jejak digital. Data atau informasi tersebut dapat berupa pencarian yang kita lakukan di Google, situs web yang kita kunjungi, postingan di media sosial, musik online yang sering kita putar atau kita dengarkan, tontonan YouTube, pembelian yang kita lakukan di marketplace, aplikasi yang kita unduh, dan lain-lainnya. Saat berada di dunia maya atau saat online, aktivitas yang sering dilakukan oleh warga digital yaitu mengupload foto atau berbagi momen, mengundang atau menerima orang lain jadi teman, melihat profil orang lain, mendownload foto orang lain, mencari teman lama, atau mungkin untuk berinteraksi kembali. Kemudian ada yang menyampaikan unek-unek atau curhat, ada juga yang mendengarkan musik, atau menonton video, dan masih banyak lagi. Namun, saat berada di dunia maya, kita dapat terkena phishing. Apa itu phishing? Phishing adalah tindakan untuk memperoleh informasi pribadi korban dengan menyamar sebagai pihak tertentu. Data yang menjadi sasaran adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, dan lainnya. Kemudian ada data akun seperti username dan password. Kemudian ada data finansial seperti informasi kartu kredit, rekening, dan lainnya. Berdasarkan RUU PDP, ada jenis data pribadi yang wajib dilindungi. Ada data pribadi bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi yang bersifat spesifik seperti data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi berdasarkan RUU PDP ini, seseorang yang mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dikenakan pidana penjara 7 tahun atau denda maksimal sebesar 70 miliar rupiah. Berkaitan dengan phishing, ada beberapa jenis phishing. Yang pertama yaitu spear phishing. Spear phishing yaitu mengirimkan email setelah mendapatkan informasi dasar korban. Jadi pelaku akan mendapatkan informasi atau melakukan riset mendalam untuk mendapatkan informasi dasar korban. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pelaku akan mengirimkan email untuk berkomunikasi dengan korban agar mendapatkan informasi yang lebih sensitif. Yang kedua yaitu web phishing. Pelaku akan memanfaatkan website palsu dan nama domain yang mirip untuk mengelabui korban. Yang ketiga yaitu whaling. Whaling yaitu di mana pelaku menargetkan individu yang memiliki kewenangan tinggi, contohnya CEO. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang keuangan ataupun data sensitif lainnya. Yang keempat yaitu smishing. Smishing yaitu di mana pelaku menggunakan pesan teks sebagai media penipuan kepada korban. Pesan teks dapat dikirimkan melalui SMS, WhatsApp, ataupun email. Yang kelima yaitu phishing. Phishing yaitu di mana pelaku menelpon target secara langsung dengan mengaku sebagai pihak tertentu untuk memperoleh data-data atau informasi mengenai korban. Melihat bagaimana berbahayanya phishing, maka kita dapat melakukan cara-cara untuk menghindarinya. Yang pertama yaitu memeriksa akun secara rutin. Dapat juga dilakukan untuk memeriksa di mana sajakah akun kita atau di perangkat mana sajakah akun kita tertaut. Apabila ada perangkat yang tidak kita kenal, kita dapat menglogkan atau mengeluarkan akun tersebut dari perangkat yang tidak dikenal tersebut. Yang kedua yaitu membuat password yang kuat dan berbeda untuk setiap akunnya. Yang ketiga yaitu jangan mengklik apapun di pesan SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook ataupun lainnya tanpa kejelasan siapa pengirim dari pesan tersebut. Yang keempat yaitu jangan memposting data diri. Yang kelima,
Selalu membaca ketentuan dan persyaratan saat hendak menginstal aplikasi di smartphone, laptop, ataupun perangkat lainnya. Yang keenam yaitu install software untuk keamanan dan antivirus untuk menghindari dari virus maupun malware. Lalu, bagaimanakah proses terjadinya phishing? Yang pertama yaitu pelaku akan menentukan siapakah korban yang menjadi target. Selanjutnya, setelah menentukan targetnya, pelaku akan menentukan untuk apa phishing tersebut dilakukannya. Apa yang ingin dicapainya melalui phishing yang akan dilakukannya tersebut. Yang ketiga, pelaku akan membuat website phishing. Kemudian, calon korban akan mengikuti instruksi pelaku. Yang terakhir, setelah data korban diperoleh oleh pelaku, maka data korban tersebut akan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi dari pelaku tersebut. Kemudian bagaimana kita dapat menghapus rekam jejak digital supaya kita aman? Yang pertama yaitu menghapus semua data yang bersifat negatif atau data yang terekam negatif. Yang kedua, memeriksa kembali aplikasi apa yang kita gunakan. Yang ketiga yaitu selalu pikirkan ulang dalam setiap memosting apa yang ingin kita posting. Yang keempat yaitu pilah-pilah teman yang dikenal di media sosial. Demikian materi mengenai rekam jejak digital. Sampai jumpa di pelajaran informatika selanjutnya.